Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca surat Fatihah dengan harapan semoga kita diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita cek kehadiran dulu ya anak-anak. Pak, Alif, nama sudah datang? Hadir ya? Alif, Hadir, Pak. ya. Ahmad Muntazam, hadir Pak. Nuril Fatihah, Hadir, Pak. ya, lengkap ya berarti kita semuanya. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak. Sangat baik. Masih ingat kita pertemuan kemarin membahas tentang apa? Masih Pak, Ya, apa, Muntazam? tentang ini Rasul-Rasul Pak. Nah, Rasul-Rasul. Oke, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang mari hidup sederhana. Di sini ada yang udah tahu belum sederhana itu apa? Cukupnya, Pak. Secukupnya, bagus ya. Yang lain? Seadanya, Pak. Seadanya, bagus. Ada yang lain? Nggak tahu Pak. Oh iya, berarti sebagian besar sudah mengetahui ya apa itu sih. Baik, kita lihat, mari kita lihat gambar yang ada di screen ini. Di sana terdapat ada sebuah rumah di pinggir pantai yang terbuat dari kayu dengan bangunan yang kecil, simple seperti itu. Nah, perhatikan juga anak-anak gambar tersebut. Apakah rumah tersebut menurut kalian, apakah rumah tersebut termasuk rumah yang sederhana atau tidak? Enggak. Coba Mas Muntazam. Enggak Pak. Kenapa kok? Kayu Kenapa jatinya kok? mahal Pak. Oh iya, kayu jatinya mahal. Oke. Oke, baik. Kalau menurut Nuril? Sederhana, Pak. Sederhana. Kenapa? Karena terbuat dari kayu, Pak. Bukan dari semen. Oke, bagus. Alif? Lalu, Pak. Apa? Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu. Oke. Ya, kalau di pantai-pantai biasanya ada rumah yang ya terbuat dari papan, dari kayu yang ada. Itu menandakan bahwasanya rumah itu sederhana karena dibuat dari bahan seadanya, memanfaatkan apa yang ada oleh Allah dan tidak mengeluarkan biaya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalil yang menjelaskan tentang sederhana. Ciri-ciri orang yang sederhana. Yuk, siapa yang mau baca Quran Surat Al-Furqan ayat 67? Nuril Pak, Nuril. Nuril, oke, Nuril yang suaranya itu juara qiraat ya. Alhamdulillah ya, Pak. Yuk, Nuril coba dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق Masya الله. Allah. Merdu banget suaranya. Ya, lanjut. Siapa yang mau baca artinya? Yuk. Multazam, Pak. Azam, ya yuk Azam. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.
Bagus. Dalam ayat ini kita mendapatkan dua pelajaran atau dua poin ya tentang sederhana. Yang pertama apa anak-anak? Membelanjakan harta tidak berlebihan. Dan yang kedua apa? Tidak kikir, Tidak Pak. kikir. Nah, Mas Pelit, Alif Pak. tahu nggak apa itu kikir? Pelit, Pak. Nah, ya betul, pelit. Jadi intinya sederhana itu tidak berlebihan dan juga tidak pelit-pelit amat. Ya. Jadi tahu kapan harus mengeluarkan uangnya atau hartanya, kapan harus bayar. Tuh. Nah, lanjut terdapat kita pasti tahu tentang seorang nabi yang membawa Islam menuju zaman Islamnya seperti saat ini, yang dari dahulu zaman jahiliyah menjadi zaman Islamnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh teladan tentang hidup sederhana. Dalam suatu riwayat kita tahu bahwasanya beliau itu tidur beralaskan tikar, yang mana ketika beliau bangun terdapat bekas di pipinya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang mulia, seorang pemimpin pada saat itu, tapi beliau tetap hidup sederhana. Nah, dari riwayat tersebut kita bisa petik nilai-nilai yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya bisa jadi hidup sederhana tapi tidak. Nah, di sini ada cerita. Nih, ada cerita. Yuk, siapa yang mau baca? Dua anak. Cerita. Alif sama Multazam, Pak. Oke, Alif sama Multazam. Ayo, Alif sama Multazam. Alif yang pakai baju mana? Baju kuning apa baju biru? Oh, baju kuning, Pak. Oke, berarti Alif baju biru ya. Karena Oke, nama yuk. bapak saya Dedi. Yuk, mulai. Multazam. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak uangmu. Ya, ada sisa jajan. Nggak kelihatan lagi, Pak. Turunin dikit. Nah, mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. Oh, gitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi. Nah, dari sini kita tahu kan kenapa kok kita dilarang boros? Kenapa? Ayo. Karena saudaranya setan, Pak. Nah, saudaranya setan. Kita di sini terdapat dua poin yang bisa kita amalkan dalam kesederhanaan. Pertama, yaitu untuk senantiasa menabung, dan yang kedua tidak boros. Nah, dari cerita ini terdapat keuntungan ya yang bisa kita dapatkan ketika kita hidup sederhana. Coba siapa yang mau baca? Ayo. Yang mau Nuril, baca Pak. keuntungan sederhana? Nuril. Nuril, oke. Coba baca keuntungan sederhana. Yang mana, Pak? Oh, keuntungan Yang itu sederhana atasnya. ya, Pak? Ya, Oh ya, Pak. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. nah seperti itu. Maka dari itu mari ayo bersama-sama kita mulai untuk hidup Sederhana. Ya, ayo coba apa contoh hidup sederhana dalam sehari-hari? Ayo coba Multazam. Makan Contoh. makan ikan teri doang.
Makan ikan teri doang. Ya yang murah-murah ya. Yang Padahal murah, bisa makanlah beli yang ikan murah-murah maksudnya Pak. gurame yang harganya mahal. Oke, yuk. Alif apa? Kalau mandi airnya secukupnya aja, Pak. Nah, betul, secukupnya, nggak boros, hemat air, biar bayarnya nggak Mahal. banyak ya, biar bisa buat Pak, tabung yang lain. Oke, yuk. Nuril apa? Contoh? Kalau bisa sarapan di rumah, jangan makan lagi di luar, Pak. Nah, iya, hemat ya dalam mengisi perut. Makan secukupnya. Makanlah sebelum, berhentilah makan sebelum kenyang. Kenyang. yang Ya, anak-anak. Eh, dari sini kita bisa tahu kan bahwasanya hidup sederhana itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu seorang Rasul beliau, Rasul Allah, utusan Allah. Yang ketiga, terdapat keuntungan bagi kita untuk kita hidup sederhana. Ya anak-anak, ada yang sampai sini ada yang mau bertanya? Mari kita buka diskusi. Ada yang mau bertanya anak-anak? Pak mau tanya, Pak. Iya Pak, yuk. Biasanya kan ada guru yang kalau ke sekolah naik mobil, padahal bisa naik motor. Ya. Apakah itu termasuk perilaku yang boros? Oke, bagus sekali dari tadi. Kalau guru bisa naik motor, kenapa bisa naik mobil? Kan itu boros. Bagus sekali. Ada yang mau menjawabnya? Dari teman-teman yang lain? Nggak tahu Pak. Nah, Enggak, Pak. itu bisa kita lihat ya. Gurunya itu jauhnya, rumahnya jauh apa dekat, ya kan? Terus beliau itu memiliki uang banyak atau cuma sedikit atau secukupnya. Kalau beliau memang orang kaya, beli mobil dan memiliki keluarga yang banyak, itu nggak apa-apa kalau pakai mobil ya. Atau karena dia juga mengantar anak-anaknya sekolah. Tetapi kalau dia masih single dan rumahnya cuma dekat dari sekolahan dan naik motor pun bisa, sedangkan uangnya juga nggak banyak apa secukupnya, yang penting naik motor seperti itu. Jadi kita harus melihat keadaan, situasi, kondisi dari guru tersebut. Apabila beliau cuma pamer-pamer, itu nggak dianjurkan. Itu ya, anak. Ya, Pak. Nah, bagus. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup ya. Dapat kita simpulkan bahwasanya hidup sederhana itu diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Quran maupun dalam tindakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat keuntungan dari kita hidup sederhana. Oke. Untuk pertemuan ke depan kita akan melanjutkan dari bab ini, yaitu tentang hidup ikhlas ya, tentang ikhlas. Nah, untuk anak-anak dalam seminggu ini silahkan kalian catat, kalian udah hidup, kalian tindakan apa yang udah kalian lakukan, yang kegiatan itu bersifat sederhana. Contoh, kalian makan secukupnya, makannya nggak mewah-mewah, nggak ke KFC, nggak boros seperti itu ya. Siapa anak-anak? Iya Pak. Ya, Pak. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini mungkin kita tutup sampai sekarang karena waktu juga sudah menunjukkan waktu untuk istirahat. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Tuh, ilaik. Dari Bapak sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.